salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Bersama saya Gusar Legend atau Satrio Piningsih. Malam ini saya akan berdiskusi tentang perbedaan negara Amerika dan Indonesia. Menurut kecenderungan yang terjadi di Amerika itu, kenapa di ibu kota yang pertama-tama di Amerika itu ada Philadelphia, terjadi revolusi pindah ke Washington. Itu sekarang ini penduduk di Philadelphia kan banyak yang gelandangan dan miskin. Nah sebaliknya begitu juga Indonesia. Indonesia yang pertama ibu kotanya di Jakarta. Kalau terjadi pemindahan di IKN Samarinda itu bagus-bagus saja, asalkan dengan catatan jangan seperti Amerika gitu. Pertama, menurut pendapat saya Amerika itu karena negaranya, bentuk negara kesatuan United States Amerika itu negara dikuasai oleh pengusaha, sehingga roda perputaran perjalanan tentang pemerintahan, mengatur undang-undang itu dipengaruhi oleh pengusaha konglomerat yang ada di Amerika. Nah sebaliknya Indonesia, kalau Indonesia sampai strategi politik dan keamanan juga disetir oleh keamanan oleh pengusaha, maka itu bukan negara, itu adalah sebuah kehancuran dari sebuah bangsa, sehingga terjadi kemiskinan yang berkepanjangan seperti Amerika itu. Di Philadelphia banyak orang miskin, gelandangan, orang gila. Di sisi lain di New York itu negara sebuah kota yang semua serba selebriti. Begitu juga Jakarta dan kota-kota lain. Nah hemat saya, menurut pendapat saya tetap pindah ibu kota Indonesia, tapi satu catatan, Jakarta sebagai kota khusus kota artis dan bisnis, kalau memang dipacu untuk perpindahan ibu kota negara. Namun satu catatan, kekuatan politisi ini semua di seluruh Indonesia ini kesalahannya apa? Satu, ketika seorang pemimpin dipilih berdasarkan pemilihan, itu yang menang adalah mereka yang dimodali oleh pengusaha-pengusaha besar yang berduit, karena masyarakat yang paling bawah itu rata-rata memilih dan mendukung orang yang memberi uang dan memberi fasilitas. Sementara itu adalah tugas dari negara, bukan tugas daripada caleg. Nah di KD ini sebenarnya caleg itu diverifikasi, dibiayai oleh negara. Kalau dia memang punya prestasi, punya capability, punya kapasitas, punya intelektual, punya wawasan kebangsaan dan negaraan, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan membentuk bangsa adalah mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini perbedaan. Kalau para politisi Indonesia tidak sepakat dan tidak kompak, jangan salahkan seperti Amerika nanti. Karena pemilihan election of president, ya pemilihan secara pungutan ini juga berdampak. Makanya undang-undang produk dari UUD 45 bahwa membentuk bangsa itu adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ini kenyataannya yang terjadi banyak orang-orang yang gak makmur, semua itu orang-orang Indonesia banyak dijadikan karyawan dan pegawai, sementara yang menjadi cukup-cukup dengan orang konglomerat dan menguasai sektor bisnis dan sebagainya, bahkan sektor pemerintahan itu pengusaha. Dan pengusaha mengatur tatanan politik yang Indonesia. Hal ini berdampak berkepanjangan, nanti terjadi kemiskinan dan kekayaan tidak merata. Nah, padahal kalau negara membatasi kekayaannya setiap pengusaha Indonesia, baik dari dalam luar negeri, maka konsekuensinya kalau melebihi kapasitas kekayaan itu diberikan kepada yang tidak mampu. Nah saya punya konsep, kalau sebuah pejabat atau konglomerat mempunyai dana di atas 100 miliar lebih, maka sebagian harus mempunyai kewajiban memberikan rumah atau fasilitas kepada rakyat miskin minimal 100 orang.
Kalau satu orang dibagi 1 miliar, maka terjadi pengentasan kemiskinan dengan signifikan. Nah, kalau itu dengan undang-undang tidak bisa, maka yang terjadi adalah dengan tangan besi melakukannya. Seperti zaman dulu bahwa pengusaha tidak mampu menyetir pimpinan negara Indonesia. Sekarang ini pimpinan Indonesia disetir oleh para pengusaha. Nah, saya khawatir. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha yang mengalami kehancuran di masa krisis. Oleh karena itu solusinya, mari kita sepakat semua para politisi, kandidat presiden semua kumpul. Apa tujuan kita menjadi pimpinan negara ini? Baik mau jadi presiden, jadi menteri, Anda harus punya konsep. Untuk apa? Untuk mempersulit rakyat atau mempermudah masyarakat. Nah, kalau Anda sudah punya visi dan misi, baik jadi menteri, dari anggota DPR, dan sudah melaksanakan, saya yakin sahabat-sahabat, maka dengan sendirinya rakyat betul-betul mengalami kejayaan dan Indonesia menjadi mercusuar dunia kalau mampu menjembatani. Makanya sewaktu ketika diskusi para guru besar, saya hadir di Twitter, saya katakan Indonesia itu punya tujuan membentuk bangsa. Nah, kalau kita bicara air, tanah, dan seisinya yang mengandung hajat hidup orang banyak dikuasai negara, maka pihak pengusaha dan swasta tidak bisa menguasai untuk diberikan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan itu bukan perorangan rakyatnya, kalau bisa menyeluruh. Kalau cuma para pejabatnya, para anak raja, anak presiden, anak menteri, ya itu gak adil Mas ya, belum adil. Jadi artinya justru dalam visi membangun bangsa itu ketika rakyat yang paling bawah yang tidak mempunyai apa-apa difasilitasi, diberikan sesuatu. Termasuk saya, kalau saya mau bicara tentang mau komplain terhadap negara, saya waktu geser gedung bendera merah putih di Istana Merdeka itu saya geser, saya di Hotel Arya Duta, kamar 912 lantai 9 tergeser itu. Tapi saya tidak mau mengambil alih pemerintahan, tidak mau mengambil alih kepala negara atau pemerintah, karena saya anggap sahabat Mas Jokowi itu, hitungan saya Mas Prabowo itu semua anak saya Mas ya. Kalau dalam tatanan untuk kekuatan spiritual alam loh ya, bersama saya Gus Legend atau Sadro Pining Sejati, demikian. Atau biasa saya kadang dulu dipanggil dengan sebutan Profesor Dr. Kiai Haji Nanang Hardi SMSC, tapi itu semua nama gelar dan semua itu tidak ada artinya apa-apa dengan saya. Yang penting realita kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya melihat tidak ada ketimpangan, tidak ada orang kelaparan, tidak ada pengangguran dan sebagainya. Terus mengalami kesejahteraan masyarakatnya, tidak sampai ada yang mengeluh. Itu sudah saya acungin jempol. Kemarin sempat diturunkan bensin, itu sudah saya acungin jempol. Sahabat kita atau sang presiden kita Pak Jokowi atau Mas Jokowi Widodo, saya acungin jempol, mampu dan berani menurunkan harga BBM. Namun satu catatan yang terpenting hari ini untuk membangun bangsa itu, coba semua pejabat mencintai rakyatnya, jangan mempersulit rakyatnya, jangan mempersulit masyarakatnya, baik dari tataran lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, dan presiden. Begitu juga staf-stafnya, kepegawaian negeri yang ada di Indonesia ini. Karena semua itu menurut filosofi adalah digaji berdasarkan hasil pajak dari rakyat Indonesia. Entah itu pajak parkir, entar pajak bumi bangunan, entar pajak itu tentang penghasilan. Begitu aja buat sahabat-sahabat, selamat malam. Besok kita diskusi, kita sampaikan lagi cerita bersama saya Gus Legend atau Sadro Pining Sejati. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kesalahan dan kata-kata. Akhirnya kata usikum wa nafsi bidakallah wallahu lima afiq lam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.